Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 4 Anatomi Fisiologi Manusia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem respirasi pada manusia, khususnya mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Apa sih itu sistem respirasi? Sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia adalah proses fisiologis yang melibatkan pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Proses ini vital bagi kelangsungan hidup kita. Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari beberapa komponen utama, masing-masing memiliki fungsi khusus. Terdiri dari rongga hidung yang memiliki fungsi untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk serta mendeteksi bau. Kemudian ada faring yang berfungsi sebagai saluran untuk udara dan makanan serta membantu melawan infeksi. Yang ketiga kemudian laring, menghasilkan suara dan melindungi saluran pernapasan saat menelan. Kemudian ada trakea yang menghubungkan laring dengan bronkus, menyaring dan melembabkan udara. Kemudian ada juga bronkus yang mendistribusikan udara ke paru-paru, sementara bronkiolus mengatur aliran udara lebih dalam ke alveolus. Yang terakhir kemudian alveolus adalah tempat pertukaran gas utama, di mana oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh. Mekanisme bernafas dimulai dengan masuknya udara melalui rongga hidung, di mana ia disaring oleh rambut-rambut halus dan lendir untuk menghilangkan partikel-partikel debu dan kotoran. Udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh selaput lendir yang melapisi rongga hidung. Kemudian, udara melewati faring yang merupakan jalur bersama untuk udara dan makanan. Faring mengarahkan udara menuju laring. Udara masuk ke laring, di mana pita suara berada. Kemudian setelah dari laring, udara bergerak ke trakea. Trakea diperkuat oleh cincin-cincin tulang rawan untuk mencegah kolaps. Tenggorokan bercabang menjadi dua, satu menuju paru-paru kanan dan yang lain menuju paru-paru kiri. Cabang tenggorokan ini disebut bronkus. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi yang disebut bronkiolus. Pada ujung bronkiolus terdapat alveolus yang merupakan gelembung-gelembung halus berisi udara. Dan di dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya yaitu inspirasi dan ekspirasi. Mekanisme pernafasan pada manusia terbagi menjadi dua macam ya, yang meliputi proses inspirasi dan juga ekspirasi. Proses inspirasi dan ekspirasi melibatkan kontraksi dan relaksasi otot-otot tulang rusuk serta otot diafragma. Kita lanjut yang pertama yaitu proses inspirasi. Apa sih proses inspirasi itu? Proses inspirasi adalah masuknya udara ke dalam paru-paru. Untuk mekanisme pernafasan inspirasi yaitu diawali dengan otot-otot interkostal berkontraksi yang menyebabkan tulang rusuk itu terangkat. Kontraksi otot interkostal diikuti oleh kontraksi otot diafragma juga. Akibat dari kontraksi kedua otot tersebut, rongga dada itu menjadi membesar. Rongga dada yang membesar menyebabkan tekanan udara di paru-paru itu mengecil yang mengakibatkan udara itu bisa masuk ke dalam paru-paru. Yang selanjutnya yaitu proses ekspirasi. Proses ekspirasi sendiri adalah keluarnya udara dari dalam paru-paru. Untuk mekanisme atau proses pernafasan ekspirasi yaitu diawali dengan otot-otot interkostal berelaksasi yang menyebabkan tulang rusuk itu turun. Relaksasi otot interkostal juga diikuti oleh relaksasi otot diafragma yang akibatnya relaksasi kedua otot tersebut membuat rongga dada itu menjadi mengecil. Rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan udara di paru-paru itu menjadi besar. Tekanan udara di paru-paru membesar, udara itu bisa keluar dari paru-paru ke lingkungan atau keluar lah. Kemudian yang selanjutnya yaitu mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme pernafasan dada dan juga mekanisme pernafasan perut. Yang pertama yaitu mekanisme pernafasan dada. Mekanisme pernafasan dada ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi.
Mekanisme inspirasi pernafasan dada terjadi ketika otot antar tulang rusuk, yaitu musculus intercostalis external, berkontraksi. Akibatnya tulang rusuk terangkat dan paru-paru mengembang, yang mengakibatkan tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Mekanisme ekspirasi pernafasan dada terjadi ketika otot antara tulang rusuk relaksasi, sehingga tulang rusuk menurun dan mengakibatkan paru-paru menyusut. Akibatnya tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari dalam paru-paru. Tentang mekanisme pernafasan perut. Mekanisme pernafasan perut sama dengan pernafasan dada. Pernafasan perut juga mengalami fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi pernafasan perut terjadi ketika sekat rongga dada atau diafragma berkontraksi yang mengakibatkan posisi dari melengkung menjadi mendatar, dan paru-paru mengembang sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar dan udara masuk ke dalam paru-paru. Fase ekspirasi terjadi saat otot diafragma relaksasi yang mengakibatkan posisi dari mendatar kembali melengkung dan paru-paru mengempis. Akibatnya tekanan udara dari paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar dan udara keluar dari dalam paru-paru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.